Teman-teman, pesugihan adalah serangkaian mitos atau ritual yang dipercaya bisa digunakan untuk memperoleh kekayaan secara instan melalui jalan pintas. Saat melakukan ritual pesugihan, pelaku pesugihan biasanya membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Dalam melakukan perjanjian pesugihan, tumbal atau mahar tertentu harus dipersembahkan kepada makhluk gaib sebagai pengganti atau sebagai barter untuk kekayaan yang akan diperoleh. Korban tumbal pesugihan ditentukan berdasarkan permintaan sang makhluk gaib dan pelaku pesugihan harus bisa memenuhinya. Kemudian, Bondowoso Network menemukan sebuah kisah nyata dari sebuah video di akun YouTube TH2TV. Dan teman-teman, inilah kutipan dari interview antara pewawancara dengan mantan pelaku pesugihan babi ngepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali teman-teman, saya Kakak Jo Channel menghadirkan kepada Anda semua sebuah cerita yang Kakak Jo kutip dari bondowoso.jatimnetwork.com dengan judul Kisah Nyata Pelaku Pesugihan Babi Ngepet yang mengakui kelakuannya dan beberkan semua ritual anehnya. Ditulis oleh Priyo Pradono Dharma Budi Soekarto pada Sabtu 7 Januari 2023. Semoga teman-teman akan tertarik dengan kisah nyata ini dan menambah referensi bacaan serta tontonan yang bergenre horor, mistis, dan misteri tentunya teman-teman. Dan kemudian bersedia terus untuk mendukung pengembangan channel ini dengan men-like, dan buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, mohon untuk mensubscribe dan kemudian men-share pula channel maupun video Kakak Jo melalui media sosial teman-teman semua. Dan insya Allah kita semua senantiasa mendapat perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan rahmat, limpahan karunia, serta rezeki yang melimpah ruah, serta dilindungi dari segala mara bahaya, malapetaka, dari gangguan makhluk-makhluk jahat yang mencoba untuk mencelakakan kita. Langsung saja kita ke kisah nyatanya teman-teman. Sang pelaku yang kemudian disebutkan bernama Firman, di mana nama Firman ini teman-teman bukanlah nama asli atau bukan nama yang sebenarnya. Oleh sang pewawancara yang kemudian mulai menceritakan awalnya mereka bertemu. Pertemuan pertama itu terjadi di tahun 2013 yang silam. Saat itu Firman tanpa sengaja mengikuti majelis zikir manaqib dan merasa heran sehingga menghampiri sang ustadz sekaligus membuat pengakuan. Ia mengaku bahwa dirinya adalah mantan pelaku pesugihan babi ngepet, dan untuk membuat ustadz percaya, ia merapalkan sebuah mantra. Perlahan teman-teman, kemudian tubuh Firman berubah menjadi seperti babi, sehingga membuat sang ustadz menjadi syok dan terkejut. Sang ustadz kemudian bertanya,
Mengapa ia sampai melakukan sesuatu yang dilarang dalam ajaran agama Islam tersebut? Kemudian firman mengatakan bahwa ia melakukan itu semua karena tekanan ekonomi, sehingga ia mulai merasa frustasi untuk menemukan solusi ataupun jalan keluarnya. Atas petunjuk seorang kawan, ia kemudian pergi ke sebuah daerah di Jawa Barat untuk menemui seorang dukun yang pada akhirnya menyarankan agar ia menjadi pelaku pesugihan babi ngepet saja. Atas perintah dukun, teman-teman, ia kemudian melakukan tirakat di sebuah kompleks pemakaman, dan tepatnya di sebuah kuburan yang berada di bawah pohon besar. Firman diminta untuk berpuasa dengan cara yang aneh, yaitu setiap pagi ia hanya boleh minum air embun, dan kemudian di siang harinya memakan beberapa kepal ketan. Hal itu dilakukannya sehari penuh selama 19 hari. Dan di hari terakhir itulah ia didatangi oleh seekor babi yang berukuran sebesar kerbau. Makhluk itu dapat bercakap-cakap menggunakan bahasa kita, bahasa manusia, bahasa Indonesia, dan mengaku bahwa dirinya adalah siluman babi serta rajanya babi yang menguasai ilmu pesugihan babi ngepet. Dan teman-teman, si babi mengajarkan apa yang harus ia lakukan. Ternyata ia hanya perlu jalan saja di perkampungan, kemudian memepetkan diri ke tembok. Nanti dengan sendirinya uang akan berpindah. Dalam pertemuan itu tidak ada janji permintaan tumbal secara khusus. Si babi hanya minta anak kecil saja sebagai tumbal. Setelah itu ia mulai mempraktekannya dan mendapatkan hasil. Tiba-tiba, teman-teman, si babi kemudian mengajukan syarat jika Firman ingin lebih kaya lagi, dan itu merupakan syarat yang baru bagi Firman. Firman pun tertarik, meski ia merasa tak nyaman dengan syaratnya, karena ia diminta untuk senantiasa berhubungan badan dengan si babi tersebut. Dengan terpaksa, ia mengikuti saja, hingga sebuah kejadian yang merenggut nyawa anaknya menyadarkan dirinya. Ia menganggap anaknya dijadikan tumbal oleh si siluman babi, karena menurut beberapa saksi mata, terlihat anaknya seperti ditarik menuju sebuah mobil yang sedang berjalan. Teman-teman, pewawancara pun kemudian mengakhiri cerita setelah merasa mendapatkan informasi ataupun banyak hal mengenai pesugihan babi ngepet itu. Dan sebagai informasi buat kita semua, bahwa pesugihan meski mungkin akan ada hasilnya, bahkan melimpah ruah, teman-teman, tapi itu hanya akan merugikan diri kita maupun keluarga kita, karena persekutuan dengan makhluk gaib tidak diperbolehkan. Dan hal itu adalah tindakan yang mempersekutukan Tuhan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan perbuatan tersebut. Demikian, teman-teman, sebuah kisah nyata tentang pengakuan seorang mantan pesugihan babi ngepet yang kemudian menceritakan kepada pewawancara dari Bondowoso Network. Sekali lagi, kisah nyata ini Kakak Jo kutip dari bondowoso.jatimnetwork.com.
gmail.com dengan judul Kisah Nyata Pelaku Pesugihan Babi Ngepet yang mengakui kelakuannya dan beberkan semua ritual anehnya. Kita mendapatkan beberapa ibrah ataupun pelajaran dari semua aktivitas pesugihan yang pasti saja sekali lagi teman-teman akan merugikan diri kita maupun keluarga kita dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Walaupun sedikit harta yang akan kita dapatkan melalui jalan yang halal, namun itu lebih baik karena barokahnya. Tentang harta teman-teman, tidak perlu banyak, tapi yang paling penting adalah berkahnya. Sedikit tapi berkah, tapi lebih baik lagi banyak namun berkah. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menjalankan semua aktivitas kehidupan kita, sehingga apapun yang akan kita lakukan dalam hidup kita itu dalam naungan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian sekali lagi teman-teman apa yang dapat Kakak Jo bacakan dan bagikan buat teman-teman semua pada kesempatan kali ini. Sekali lagi semoga kita senantiasa mendapatkan nilai-nilai pelajaran yang dapat kita petik dari kisah nyata tersebut. Dan Kakak Jo bermohon kepada teman-teman semoga terus mendukung pengembangan channel ini untuk berkembang menjadi lebih baik, menghibur, mengedukasi, bermanfaat buat kita semua. Dengan terus men-like buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, semoga ikhlas untuk men-subscribe, dan teman-teman pula dapat men-share atau membagi video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman. Thank you banget sekali lagi apa yang dapat Kakak Jo bagi, dan insya Allah kita akan ketemu di lain waktu. Kakak Jo akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.